Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Media Al-Islah, media dakwah yang menghadirkan kajian Islam, nasihat penuh hikmah dan konten inspiratif untuk perbaikan diri dan umat. Semoga setiap tayangan menjadi cahaya ilmu dan jalan menuju kebaikan. Mari bersama kita belajar memperbaiki diri dan menebar manfaat. Air Zam-Zam adalah air yang penuh keberkahan, diminum jutaan kaum muslimin setiatahunnya. Namun muncul pertanyaan, bagaimanakah hukum air Zam-Zam jika dikencingin? Apakah menjadi haram? Apakah tetap suci? Dalam Islam, kita tidak berbicara berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan dalil dan kaidah fikih. Mari kita bahas dengan ilmu agar kita tidak terjebak pada asumsi dan salah paham. Bagaimanakah jika air Zam-Zam itu dikencingin? Berikut fakta dan penjelasan pandangan mengenai bagaimana jika sumur Zam-Zam itu dikencingin, disampaikan secara informatif dan proporsional. Sumur Zam-Zam dan isu kenajisan. Secara fisik dan teknis, air Zam-Zam itu berasal dari sumber bawah tanah yang terus mengalir, bukan kolam statis. Volume dan sistem alirannya membuat zat asing dalam jumlah kecil akan terdilusi dan terbawa aliran, tidak menetap. Dalam praktik modern, air sumur sangat steril, dijaga ketat dan hampir mustahil terjadi pencemaran secara langsung. Secara pandangan fikih, air Zam-Zam tergolong air yang mutlak, air suci dan menyucikan. Kaidah fikihnya, air yang banyak tidak menjadi najis kecuali berubah sifat dalam artian warna, bau, dan rasanya. Artinya, jika tidak terjadi perubahan sifat, air tersebut tetap suci meskipun ada unsur najis yang masuk. Ulama klasik membahas kasus serupa pada sumur-sumur besar. Hukumnya tetap suci bila sifat air tidak berubah. Nilai adab dan doa. Meski secara hukum airnya tetap suci, perbuatan tersebut adalah dosa besar. Pelecehan terhadap tempat suci, pelanggaran adab di tanah haram. Pelakunya berdosa bukan karena menajiskan Zam-Zam, tetapi karena menghina kesucian syiar Islam. Keyakinan umat Islam, banyak muslim meyakini Zam-Zam memiliki keberkahan khusus yang tidak dapat dirusak oleh perbuatan manusia. Hadis menyebutkan air Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Secara kesimpulan, salah air Zam-Zam tidak otomatis menjadi najis. Salah juga tidak merusak kesucian Zam-Zam secara fisik. Perbuatan benar perbuatannya menjadikan itu perbuatan haram dan berdosa besar. Benar sekali, kesucian Zam-Zam dijaga oleh hukum syariat dan sistem alam. Berikut dalil fikih lengkap dan terstruktur terkait masuknya najis ke air yang banyak dengan penerapan pada sumur Zam-Zam. Penyajiannya cukup mencakup Al-Quran, hadis, dan kaisar usul fikih serta pendapat 4 mazhab. Di dalam surat Al-Furqan ayat 48, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Ayat ini menjadi salah satu dasar hukum bahwa air pada asalnya suci dan menyucikan hingga ada dalil yang memalingkannya najis karena berubah sifat. Yang kedua, hadis Nabi. Hadis 20, batas air banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika air mencapai 20, maka tidak membawa najis. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Istibat, air banyak 20 tidak menjadi najis hanya karena kemasukan najis kecuali jika berubah sifatnya. Hadis air tetap suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang menajiskannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah, ini salah satu hadis yang menjelaskan bahwasannya hadis air itu mensucikan kecuali tadi ada yang menajiskannya sengaja untuk mengencinginya sehingga air itu menjadi najis. Penjelasan para ulama, hadis ini dibatasi oleh ijma bahwasannya perubahan warna, bau, atau rasa oleh najis menjadikan air itu najis. Kaidah fikih yang disepakati, hukum asal segala sesuatu adalah suci. Air yang banyak tidak menjadi najis kecuali berubah sifatnya. Kedua kaidah ini menjadi fondasi dalam seluruh pembahasan air dan najis. Pendapat 4 mazhab. Mazhab Hanafi, air banyak yang bergerak dan mengalir atau luas tidak najis kecuali berubah sifat. Sumur besar yang mengalir tetap suci jika tidak berubah. Rujukan Al-Hidayah Badai Asani. Mazhab Maliki, tidak ada batas kulloh, patokan murni perubahan sifat.
Masuknya najis tanpa perubahan, tetap suci baik sedikit maupun banyak. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Air jika lebih besar dari 20 tidak najis kecuali berubah. Air jika lebih kecil daripada 20 najis jika terkena najis meski tidak berubah. Catatan penting, air Zam-Zam jauh melebihi 20 sehingga tidak terpengaruh kecuali jika terjadi perubahan sifat yang faktualnya ingin terjadi. Mazhab Hanbali sama dengan Syafi'i, dalam batas 20 fokus pada perubahan sifat dan penentu najis. Aplikasi khusus pada sumur Zam-Zam yang pertama adalah volume dan aliran Zam-Zam. Airnya banyak, mengalir dan terus diperbarui. Tidak ada perubahan sifat, warna, bau, dan rasa Zam-Zam tetap khas. Kesimpulan secara fikih, air Zam-Zam tetap suci dan mensucikan. Perbuatan mengotori misalnya mengencingin adalah haram dan dosa besar. Bukan karena menajiskan airnya, tapi karena pelanggaran kehormatan di tanah haram. Kesimpulannya, air Zam-Zam tidak menjadi najis kecuali berubah sifat. Tidak ada satu mazhab pun yang menyatakan Zam-Zam otomatis najis hanya karena kemasukan najis. Perbuatannya lah yang haram, fasik dan berdosa besar. Kesucian Zam-Zam terjaga secara syar'i dan kauni, alamiah. Berikut kisah penjagaan sumur Zam-Zam yang disusun secara kronologis berbasis riwayat sejarah fikih untuk menjelaskan bagaimana kesuciannya dijaga dari masa ke masa. Penjagaan pada masa Nabi Ibrahim. Asal mula Zam-Zam, air Zam-Zam muncul atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Siti Hajar dan Nabi Ismail ketika ditinggalkan di lembah Makkah. Air ini bukan hasil usaha manusia, melainkan tanda pemeliharaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna penjagaannya sejak awal, Zam-Zam berada di wilayah kehendak ilahi, bukan sekedar sumur biasa. Penutupan dan penjagaan tersembunyi. Setelah masa Nabi Ismail, beberapa kabilah berbuat kerusakan di tanah haram. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa sumur Zam-Zam ditimbun dan disembunyikan agar tidak disalahgunakan, tidak dinodai oleh orang-orang yang tidak menghormati kesuciannya. Kadang penjagaan dilakukan dengan penghilangan, bukan dengan keterbukaan. Penemuan kembali oleh Abdul Muthalib. Mimpi yang berulang. Abdul Muthalib mendapat mimpi yang berulang yang memerintahkan menggali kembali Zam-Zam. Dalam mimpi disebutkan ciri lokasi yang sangat spesifik. Penolakan Quraisy. Kaum Quraisy menentang dan mengklaim hak atas Zam-Zam. Abdul Muthalib tetap menggali hingga air Zam-Zam kembali memancar. Pengkhususan amanah. Akhirnya Quraisy mengakui bahwasannya penjagaan Zam-Zam adalah amanah ilahi, bukan hak politik dari sebuah kabilah. Makna fikih dan sejarah, Zam-Zam dijaga melalui pemilihan dan penjagaan yang amanah, bukan sembarang orang. Penjagaan di masa Nabi Muhammad SAW. Penguatan adab. Rasulullah SAW meminum Zam-Zam, berwudu dengan Zam-Zam dan menegaskan keberkahannya. Air Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Larangan mencederai tanah haram. Setiap bentuk penghinaan, pengotoran, dan pengrusakan Masjidil Haram diperberat dosanya. Penjagaan pasca kenabian hingga modern. Masa Khalifah, sumur Zam-Zam dijaga khusus dan diberi bangunan pelindung dan diawasin oleh penggunanya. Masa modern, pemerintah Saudi menutup akses langsung ke mulut sumur menggunakan sistem pompa dan filtrasi, menetapkan hukum pidana berat bagi siapapun yang melecehkan area Zam-Zam. Fakta pentingnya, tidak ada catatan sahih dalam sejarah Islam Zam-Zam pernah dinajiskan secara permanen. Kesimpulannya, makna penjagaan Zam-Zam bukan hanya fisik tapi penjagaan ilahi, penjagaan adab, penjagaan hukum. Jika ada niat jahat, yang tercemar adalah pelakunya, bukan kesucian Zam-Zam. Zam-Zam adalah syiar, bukan sekedar air. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana penjelasan jika air Zam-Zam itu tidak dikencingin atau sengaja hendak dinajiskan, dan itu sangat tidak mungkin terjadi. Yang pertama, air Zam-Zam itu mulut atau sumur guanya sudah ditutup aksesnya untuk bisa orang biasa langsung datang ke sana, sehingga sehingga sangat kecil sekali kemungkinan bagaimana sumur Zam-Zam itu bisa dinajiskan atau dikencingin oleh seseorang. Itu yang pertama di zaman sekarang.
Yang kedua, ditambah lagi dengan sistem filtrasi yang luar biasa yang sudah dikelola oleh pemerintah Arab Saudi, sangat tidak mungkin sekali sumur Zam-Zam itu menjadi najis. Jadi itu adalah fakta yang kita coba bahas, bagaimana sumur Zam-Zam itu tetap terjaga kemurniannya dan tetap menjadi suci. Jadi sangat tidak mungkin ketika ada orang yang hendak mengotorinya atau menajiskannya. Yang jadi permasalahan adalah perbuatan dari seseorang yang hendak mengencingi Zam-Zam atau menajiskannya, itu adalah dosa besar. Bukan saja hanya perbuatannya yang akan dilakukan, tapi niatnya saja sudah menjadikan itu adalah sebuah dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berikut adalah fakta unik bagaimana jika sumur Zam-Zam itu dikencingin, apakah airnya akan najis. Jadi teman-teman, kita akan bertemu lagi di fakta unik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share Bisikin TV untuk fakta unik selanjutnya.